taklim yang menengah ke bawah. Yang utama sampai sekarang walaupun Maulid sudah habis, bulan Rabiul Awal udah habis, sampai sekarang bulan Rajab di mana-mana orang bikin Maulid. Yang dibarengkan Maulid tadi dengan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Siapa yang bikin? Orang-orang susah, orang-orang biasa, orang-orang miskin yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yang doa Nabi Muhammad, ahyina miskinan ya Allah, wa amitna miskinan ya Allah, wahsurna masakin ya Allah. Ya Allah, kumpul jadikan saya orang miskin, matiin seperti orang miskin. Ya, kumpulkan bersama orang miskin. Setetes air mata orang miskin. Ini yang buat gempa di mana-mana. Setetes air mata orang miskin yang jatuh ke bumi menjadikan 1000 gempa di mana-mana, 1000 bencana di mana-mana. Setetes air mata. Itu air mata orang miskin yang dia nggak makan 3 hari, 4 hari, 5 hari, dia nggak makan, jatuh air mata ke bumi. Gempa tuh bumi, gunung yang tadi nggak meletus jadi meletus. Kenapa gunung meletus? Kenapa ada gempa di mana-mana? Karena ada air mata orang miskin yang dia makan nggak makan berhari-hari, yang air mata yang jatuh ke bumi, yang tetangganya nggak pernah tahu kepada dia. Tuh orang miskin. Ya, emang dia nggak punya nasi, emang dia nggak makan. Ini kewajiban tetangga, jangan banyakkan ibadah mulu, pikirkan ke tetangga, yang mana tetangga belum pada makan. Allah berikan kedua mata, Allah berikan kedua telinga, Allah berikan kedua kaki, Allah berikan kedua tangan, yang mana semua manusia sangat beruntung, yang semua anggota yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mulai kedua telinga, kedua mata, kedua kaki, kedua tangan, semua berfungsi. Ya, coba kalau nggak berfungsi, budek. Ya, kalau bolot sih, emang dia acting, ya kan? Acting, ya kan? Budek punya nyari duit, ya dasar bolot. Keren tuh jadi budek cari duit. Itu untung kita nggak buta, bersyukur pada Allah. Untung kita nggak pincang, untung kan kita nggak buntung. Ya. Jadi seorang yang dia diberikan segala yang sempurna sama Allah Ta'ala, orang tadi bisa memanfaatkan kedua telinganya, kedua matanya, kedua kakinya, kedua tangannya. Ketika dia berjalan di kampung di mana dia berjalan, seorang yang dia punya akal yang sehat, mengikuti junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kupingnya berasa nih, ketika kupingnya berasa. Ketika ada orang yang lapar, dia berantem karena berebutan nasi, kupingnya berasa. Ya Allah. Ya. Matanya pun berasa ketika dia melihat, dia nggak banyak ngomong, dia diancam orang tadi. Ya Allah. Terus nyari, gue pulang, gue ambil beras buat dia. Yang semua itu dijalankan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, Sayyidina Umar ulil amri, presiden. Ya, ngelihat ibu-ibu masak batu kolar dimasak, direbus. Buat apa? Buat nyenengin anaknya. Buat nyenengin anaknya. Jadi Umar lihat langsung pulang. Pulang dia panggul beras sendirian. Sampai sono dimasakin. Tuh ibu itu cerita. Ada ulil amri di sini luar biasa, orang pada takut sama dia. Dia nggak tahu tuh yang masak itu ulil amri. Ya, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Amin Allahumma. Amin. Apa masih ada pemimpin-pemimpin seperti sahabat Rasulullah, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa masih ada sekarang? Pemimpin itu khadimul ummah. Paham khadimul ummah? Siapapun jadi pemimpin, dia khadimul ummah, pembantunya umat, pembantunya masyarakat. Siapapun jadi pimpin, dia harus bisa jadi pembantu, bukan jadi pesuruh.
Sampai sekarang memimpin jadi pesuruh, bukan jadi pembantu. Itu Rasulullah yang bilang, al ulil amri khadimul ummah. Pemimpin itu pembantunya rakyat. Namanya pembantu disuruh, bukan merentah. Kalau udah merentah, berarti ada yang diperjuangkan untuk dirinya, anaknya, dan siapa dia. Untuk siapa keluarga yang dekat dengan dia. Apabila perintah. Makanya pemimpin khadimul ummah. Ya, pembantunya ummah. Itu tadi itu Allah berikan tadi ya, Sayyidina Umar bin Khattab tuh kan yang sangat luar biasa. Kita diberikan kedua mata, kedua telinga, harus bisa merasakan mana nih si fulan, kita punya tetangga di mana kita jalan, kita jangan jalan kayak kedebong. Atau kok kayak tai di kali, lewat itu. Jangan, kita bisa ngerasain nih di mana kampung, di mana jalan itu kan manusia. Di mana kampung itu jalan manusia, ente bisa ngerasain ya Allah tuh orang. Kenapa itu ya? Ya, itu anaknya di luar main debu aja, main abu, main pasir di luar. Orang dulu pada main pasir, kakinya pada buduk. Kita ngeliatin ya Allah kesianan banget, pulang. Dia ambil tuh ke ATM, dia ambil duit, dibeliin beras segalanya, nyenengin dia. Ini tuh yang buat berkah hidup inti, yang buat ijabah hidup inti. Memikirkan masakin, orang-orang miskin. Makanya jangan sampai orang miskin tuh dia air matanya jatuh ke bumi. Yang buat gempa tuh air mata orang miskin jatuh ke bumi, goyang bumi. Orang pada tarik Allah Akbar, lo nggak tahu orang pada lapar. Si miskin lapar nggak punya duit, ya kan? Sendal aja ditemplang, kadang nggak kayak sendal, ya kan? Pakai celana warna-warni, jahitan mulu. Ya, orang miskin, makanya hati-hati sama orang miskin. Doanya mustajab itu. Sedekahlah pada orang miskin. Ya, coba dong adain sekali-sekali santunan fuqara masakin, jangan santun yatim mulu bego. Santunan fuqara masakin. Sekali-sekali pemerintah, orang kampung, RT, RW, kelurahan, gubernur, siapapun presiden, santunan fuqara masakin, bukan anak yatim, fuqara masakin. Harus ada santunan. Sekali lagi, yatim dikatakan yatim bukan nggak ada orang tuanya, tapi yatimul ilmi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi orang yatim yang ada ilmunya. Tuh kasih santunan tuh. Sebarin nih YouTube, mudah-mudahan nih YouTube ini kita sampai ke presiden, sampai gubernur. Ya, gubernur mau ngaji di Markoja, iya, ya kan? Tuh, tapi Bapak Anies, iya. Gitu ya, ini sampean jadi bikin santunan fuqara masakin. Tuh kan namanya pemimpin khadimul umat, pembantunya umat. Lu liatin mana umat lu yang nggak makan. Jangan sholat mulu, ibadah mulu segalanya, ya nggak punya rasa dengan manusia. Allah nggak suka itu. Ya mudah-mudahan pemimpin kita semuanya, ya dari yang atas sampai yang bawah, dia memikirkan masakin. Ya, untuk menahan balak musibah, segalanya ajab segalanya, seorang yang memikirkan fuqara dan masakin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil amin. Qul 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shalla fi yaumin wa lailatin isnatai asyarah rakaatin tatawuan banallahu lahu baitan bil jannah. Nah, bis nolong orang miskin segalanya. Ya, ini mau jadi orang sukses, mau jadi orang kaya, yang berkah, yang selamat, gampang caranya. Yang pertama tadi, tolongin fuqara masakin, pikirin fuqara masakin. Yang kedua apa kata Rasulullah? Ya, jalanin sholat sunnah 12 rakaat sehari semalam.
tirakat yang paling ampuh, ya, seampuh-ampuhnya tirakat menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Bukan lu puase muti kesono kemari kiai sono kiai sini dukun ano dukun ini, bukan, ya kan? Main ke dukun, nggak kemana lu nggak ngaji ke dukun, ngapain gedein peler, bego. Gedein peler ke dukun deh, aduh, katanya dukunnya gigolo. Itu yang benar, jalankan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Apa kata Rasulullah? Barang siapa jalanin sholat sunnah sehari semalam 12 rakaat, ya, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunin tuh, ya, rumah di surganya Allah Subhanahu. Tuh dibangunin surga. Yang pasti orang yang tadi dibangunin surganya Allah Ta'ala, yang dia jalanin apa kata Rasulullah SAW, sholat 12 rakaat, pasti seorang tadi sebelum masuk surga dia ketemu seorang wanita manusia yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Itu pasti dia ketemu. Kenapa? Karena surga tidak akan indah, surga tidak akan mulia kalau tidak dalam surga tidak ada junjungan yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Tuh indahnya surga, sholat 12 rakaat. Ya, inti mau gampang, hajat inti mau kabul, dagang mau laris, kerja mau gampang kerjaan, mau dapat perempuan, mau dapat laki-laki yang semua itu soleh dan soleha, mau belajar gampang segalanya. Nih jalanin apa kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW, inti jalanin. Sholat 12 rakaat. Yang pertama sholat 2 rakaat, wa qala sallallahu alaihi wasallam man sholat qabla al-fajri rakaataini. Ya, yang pertama qabla al-fajri, sebelum subuh sholat 2 rakaat. 2 rakaat. 2 rakaat sholat qobliyah subuh. Wa qabla juhri arba'an wa ba'dah arba'an. Sebelum zuhur 4 rakaat, sesudah zuhur 4 rakaat. Udah berapa itu? 10. 10 kan? 10 kan? Qabla al-asri wa arba'a qabla al-asri, dan 4 rakaat sebelum asar. Dakhala jannah. Tambah 4 lagi jadi berapa? 14. Tadi 12 jadi 14. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa sebelum subuh dia sholat 2 sunnah 2 rakaat, sebelum zuhur dia sholat sunnah 4 rakaat, sesudah zuhur dia sholat sunnah 4 rakaat, sebelum asar dia sholat sunnah 4 rakaat, dakhalal jannah. Seorang tadi akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dia mau Allah kabul. Nih. Orang yang namanya kita nggak tahu. Kita dulu waktu kita udah balik. Waktu kita balik, yang namanya orang sudah balik, ya, yang pasti udah moncrot, ya kan ya? Laki-laki moncrot, perempuan dia head. Yang pasti orang sudah balik, orang tadi kena hitop, kena hukum, dia wajib sholat. Ketika meninggalkan sholat, ya, dia kena azab, dia kena seksa. Takut-takut yang dulu kita lupa sholat. Yang sholat sunnah ini untuk menutupi sholat yang bolong. Ya, ente tahu batu cincin nggak? Batu cincin, ketika batu cincin diusap-usap, dioles-oles, sering digosok, batu cincin tadi mungkin mengkilap, mungkin berseter, dan nggak untuk hari berseternya, terus sampai setahun diusap-usap tuh batu cincin. Ya, dipoles terus, ya, mengkilap. Kalau nggak dipoles lagi tuh batu cincin, mengkilapnya kurang. Paham? Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nyuruh inti diajarin poles diri inti. Nih barakatnya sholat wajib tuh batu cincinnya, sholat sunnah polesannya, poles terus main sholat sunnah. Biar apa? Biar inti pulang nanti ke rahmatullah, biar inti dikubur
biar nanti yaumul mahsyar, biar ente di sirat, ketika lika kita bertemu Allah Ta'ala, yaumul mizan, yaumul hisab, ente nggak rugi. Udah puas gue sholat di dunia, apa yang Rasulullah ajarin gue jalanin, alhamdulillah. Itu berharap ya Allah, gue suruh puasa aja, suruh gurunya puasa nih, buat apaan? Peletan, jangan pelet yang paling manjur, dagang mau barokah, kerja mau berkah, apapun mau berkah, jalanin apa yang dikatakan, apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Oh tadi sholat sunnah ya, sebelum subuh sholat sunnah 2 rakaat, sebelum zuhur sholat sunnah 4 rakaat, habis zuhur sholat sunnah 4 rakaat, sebelum asar sholat sunnah 4 rakaat. Tuh jalanin, bismillah. Ya, insya Allah pasti berkah. Inti jalan salam alamat 7 hari nih jalan, kelihatan pasti. Apa yang inti mau kelihatan. Apa yang anta hajat inti mau pasti kelihatan. Ini otomatis sudah bersawat pada Rasulullah. Kenapa ya? Yang ngajarin Nabi Muhammad. Ya, kecuali yang ngajarin bolot, jangan pakai dah. Gitu. Emang dia budak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla qabla juhri arba'an ka'anna ka'adli raqabatin min bani Ismail alaihi salam. Nabi Muhammad sallallahu bersabda, barang siapa dia sholat zuhur sebelum sholat sunnah, ya sholat sunnah sebelum zuhur 4 rakaat. Dia sholat sunnah sebelum zuhur 4 rakaat. Oh, zuhur tuh waktu mustajab. Salah satu waktu mustajab waktu zuhur. Ya, kenapa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak orang yang ghafil, banyak orang yang lupa. Di waktu zuhur orang bukan pikirin sholat, apa yang dipikirin? Perut. Di waktu zuhur orang bukan pikirin sholat, apa yang dipikirin? Lemes, ngantuk. Di waktu zuhur orang bukan pikirin sholat, kelar kerja mau ngopi, mau ngerokok, nyantai. Ya kan? Sampai lewat zuhur, sampai lewat asar. Ya, padahal malaikat mau sopet biji pelernya. Wah, kok sopet juga bicara. Sampai sholat zuhur sampai asar. Dia nggak sholat, kesian banget. Gitu. Ya, mudah-mudahan umat Nabi Muhammad yang belum pada sholat, ya Allah berikan hidayah. Amin. Ya, biar pada sholat semuanya. Amin. Allahumma. Amin. Itu. Jadi sebelum zuhur dia sholat 4 rakaat. Itu waktu mustajab, zuhur waktu mustajab. 7 pintu langit kebuka. Aneh dulu punya amalan waktu zuhur. Ini kalau punya hajat besar zuhur. Mau kata guru aneh zuhur. Makanya zuhur waktu zuhur disunahkan. Ada tidur waktu khailulah. Khailulah waktu tidur bentar. Waktu tidur tadi akan menolong ya kita bisa melek malam. Walaupun tidur tadi cuma 15 menit, cuma 10 menit, cuma 5 menit. Tidur bentar. Tak habis itu bangun. Kalau kita gimana tidur bentar? Orang tidurnya ke bantal. Ngiler. Wah, mau jadi ikan kana. Astagfirullahaladzim. Gitu ya. Jadi sholat asar 4 rakaat. Apa kata Rasulullah SAW? Karena ka'adli raqabatin min bani Ismail. Tuh, bandingannya sama juga memerdekakan budak pada zaman Bani Ismail. Ya, bara'atun minan nar. Orang tadi yang dia sholat dibangun malam nggak ada yang lihat. Allah tulis dia bakal selamat dari api neraka Allah Subhanahu. Wah, Allah tengah malam bangun, Allahu Akbar. Ya, malam bangun. Kalau kita nih, ya Allah, kita jangan kata tengah malam. Kita kadang-kadang dari mulai jam 12 sampai subuh melek aja. Ngapain? Main HP kuat kita melek sampai subuh. Kalau main HP melek aja sampai subuh. Lihat kan? Dari mulai main game capek, cecetan mebokinnya. Ya, masuk jam 4 main subuh, PC mebokinnya. Tuh. Kata lakinya, tuh. Ya. Buka dong. Buka apaan? Enggak paham. Oh, pician, udah pician truk nonton yang enggak. Sampai lewat waktu subuh. Kenapa?
ketika inti melakukan apa yang Allah perintahkan di waktu sepi, mengharap selamat dari api nerakanya Allah Ta'ala, banyak orang yang nggak mau. Bukan nggak mau, dikala orang tadi maksiat tadi, seorang yang maksiat tadi akan melupakan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terus jujur aja gitu, sampai jam 12 kita dimulai jam 12 sampai subuh gak main HP kuat. Tapi bahwa untuk sholat 2 rakaat kita nggak mampu, berat rasanya. Untuk baca Quran sa'in jam 12 malam berat rasanya. Jam 3 kita bangun berat rasanya. Kalau main HP, buka HP. Bangun tidur yang dilihat apaan? HP. Ya kan? Jalan kerja yang dipikirin apaan? HP. Sekolah HP, segalanya HP. Mau makan HP, segalanya. Ya, kita nggak sadar. Ya, ditipu daya kita lewat HP, yang mana orang-orang Yahudi nggak bisa ngancurin orang Islam lewat manusianya, lewat orangnya, dihancurkan lewat elektro. Ya kan? Dihancurkan pakai elektro yang semua kita tidak sadari. Sekali lagi, HP ya setajam-tajamnya pisau yang membunuh manusia, lebih tajam pisau tadi ya daripada HP. Tajaman HP ketimbang pisau. Berapa banyak orang terbunuh, orang dibunuh dengan seluler, yang dia tak pernah sadar bahwasanya dirinya terbunuh. Yang Sayyidina Ali bilang, al-waktu kas-sayf, meleng sedikit engkau akan mati. Berapa waktu? Setiap hari, setiap waktu, setiap hari, dari jam ke jam, waktu yang terlewatkan gara-gara segenggam yang kita terbunuh, tapi kita tak pernah rasa terbunuh. Tuh, kita gak punya rasa kebunuh, padahal kita sudah dibunuh. Apa yang dibunuh? Karakter kita dibunuh, akhlak kita dibunuh, kita nggak pernah sadar. Yang seharusnya sudah waktu yang di aplikasi HP ada waktu azan segalanya, Allahu Akbar, lewat. Atau dipanggil emaknya, panggil babenya, nggak denger. Yang pelajaran tadi orang lebih penting main HP ketimbang pelajaran. Betul? Ini cara orang Yahudi. Semakin keren HP, semakin bahaya untuk kita pegang. Ya, padahal itu masya Allah, subhanallah, para imam-imam besar, jutaan hadis dia bisa hafal. Beliau orang-orang besar bisa hafal. Memori HP kecil, memori kita lebih besar daripada memori HP. Kalau kita bisa memanfaatkan akal hati yang diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita, mahal banget nih. Kita bisa hafal. Berapa banyak orang hafal Al-Quran? Ya, berapa banyak orang yang hafal kitab? Ya, Kiai Mahrus Kediri, Kiai Haji Mahrus Ali Kediri punya anak namanya Umi Ibu Kulsum, Nyai Ibu Kulsum. Beliau hafal kitab Fathul Qorib. Beliau hafal kitab Bulughul Maram. Bukan matanya doang, sama sarahnya. Plus hafal Al-Quranul Karim. Kan paling susah ngapal kitab. Gitu. Kenapa? Ketika seorang dia punya kemauan yang besar, untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan segala pemberian dan akal yang sehat, orang tadi akan bisa memanfaatkan. Ketika orang tidak punya kemauan yang sangat besar, jangan salah, inti akan dihancurkan, ya, akan tergoda, akan hancur hidup inti dengan segenggam tangan. Kita bingung kalau HP kita nggak bisa WhatsApp. Kita bingung kalau HP kita nggak bisa Facebook, segalanya nggak ada. Tapi kita nggak pernah bingung. Dengan umur yang diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan badan yang sehat, kita tidak memanfaat. Tuh, ya, wah, ini luar biasa, filenya ini, wah, kalah.
Yang bikin HP siapa? Manusia. Ya kan? Gimana bikin HP? Ente jangan main HP doang. Ente cari bongkar mesin, kayak apa sih begini? Ente bikin. Bisa gak? Bisa kalau ente punya mau. Ya, kebiasaan ente cuma ngerokok, ngopi. Ya, paling enak makan nasi uduk udah. Paling ketinggian dikit. Mana ketemu, ya kan? Tuh, banyak. Nggak apa-apa ente ngerokok ngopi, tapi berpikir. Tuh, bagaimana untuk masa depan yang cerah? Kalau ente kagak ada, baik masa depan yang cerah. Ya kan? Gak punya duit gampang, nyolong. Jangan begitu. Jangan begitu. Itu bukan masa depan yang cerah. Seorang tadi bukan gak mau nyolong. Ya. Banyak orang yang miskin ketika nyolong bukan buat dia. Kadang-kadang buat emaknya, buat bayar listrik. Kenapa? Karena para tetangganya gak pernah tahu tetangga yang susah. Padahal tetangganya soleh, tiap hari sholat mulu, puasa mulu. Paham kata soleh ya? Ya, banyak orang nggak pernah paham kata soleh. Soleh itu perbuatan. Makanya Allah Ta'ala berfirman, walladzina amanu wa amilus solihah. Seorang yang beriman kepada Allah, wa amilu, yang dia perbuat, as-solehah, yang baik. Solehah minallah wa solehah minan nas. Dia baik kepada Allah dan baik kepada hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, makanya kata Rasulullah, man yu'minu biyaumil akhir fayukrim jarrahu. Barang siapa beriman kepada hari akhir, hormatilah tetanggamu. Jangan sakitin tetangga. Dia miskin, tolongin. Jangan salah nanti lo barang lo dicolong oleh tetangga karena dia nggak punya duit makan berhari-hari. Paham? Ya, mungkin sedikit ada manfaatnya. Al-Fatihah.